Tapi kamu emang aslinya memang suka nonton film ya? Aku suka horor, cuman bukan yang suka horor, tapi aku jauh lebih suka yang romance sebenarnya. Tapi mulai kesini aku suka kok horor. Mulai kesini suka ya? Kesini akhirnya aku mulai suka. Oh ternyata horor ada yang bisa dipelajari juga gitu. Ambil ke sisi positifnya aja sih. Top 3 film horor kamu apa? Kodrat 1, kodrat 2. Halo Sobat Kupas Tuntas Film. Hari ini kita kedatangan tamu spesial karena kita kedatangan pemeran utama dari film Tumbal Darah. Dan back again di program kesayangan kita, di program podcast Kupas Tuntas Film. Seperti biasa kita bakalan ngomongin insan perfilman Indonesia. Kita bakalan bahas mulai dari cerita di balik layar sampai produksi sampai kelar produksinya seperti apa. So ini dia, please welcome Kak Shalom. Halo. Thanks for coming Kak. Aku udah tahu namanya Kak Theo. Udah kenalan. Hai, Kupas Tuntas Film. Halo. Sebelum dari sini kakak dari mana sebelumnya? Dari kosan. Dari kosan. Sibuk apa nih? Sibuk promosi? Iya, puji Tuhan sibuk promosi. Sibuk promosi. Aku dari Kupang Kak. Aku juga timur. Dari orang timur nih, aku orang Ambon. Orang timur ya. Tapi kamu ada ini, kayaknya hidungnya mancung banget nih, kita sama. Bukannya dirimu juga Kak. Emang keunikan orang timur. Betul sih. Cerita dong, kamu tuh sebenarnya awal mulai main film, maksudnya kenal film tuh dari mana? Backgroundnya tuh dari mana? Aku backgroundnya nggak pernah ikut kelas acting ataupun yang kayak gitu, tapi waktu itu aku ikut casting film Woman from Rhode Island. Itu castingnya di Kupang, lebih tepatnya di Rote. Karena aku pengen aja ikut, kayak dalam hati aku kayak coba aja dulu hal baru gitu kan, coba aja gitu. Terus akhirnya aku ikut casting di Rote, terus aku ikut casting lagi di Kupang, habis itu casting lagi sekali di Kupang, baru tuh gol di film Woman from Rhode Island sebagai Berta. Setelah itu aku istirahat sebulan kalau nggak salah, aku dapat lagi tawaran, tapi waktu itu aku masih base di Kupang. Jadi akhirnya aku minta untuk gimana caranya bisa casting online. Dan itu aku udah tahu filmnya namanya apa, terus aku udah tahu juga PH-nya apa, PH-nya Magma, dan aku juga lihat track recordnya kan Magma dari Kodrat, Kodrat sangat luar biasa, Pemukiman Setan juga keren abis, jadi kayak harus gol nih di film yang ini gitu. Kenapa mau main horor? Kenapa mau main horor? Karena film Woman from Rhode Island itu berbeda sekali dengan film Tumbal Darah. Karakternya jauh berbeda dan kepengen challenge diri aja untuk keluar dari karakter yang sebelumnya sih. Berarti ini film kedua. Yep. Oke, mantap. Luar biasa. Kak, satu kata dong buat film Tumbal Darah. Satu kata. Yang mewakilkan film Tumbal Darah atau apa? Boleh nggak 2 kata? Oke, boleh. Action, bahkan horor, ada mistisnya juga. Luar biasa. Jadi complicated ya. Iya. Sacrifice seorang ibu dan suami buat anaknya. Yep. Ngomong-ngomong soal sacrifice, effort, dengar kamu juga 3 bulan ya itu pakai yang perut itu yang di perut. Oh, prostetik. Iya, prostetik. Iya. Aku itu emang nggak wajib untuk pakai selama 3 bulan, tapi emang karena aku ngerasa harus total di film kedua ini, jadi aku pribadi minta untuk aku pakai emang daily setiap hari, bahkan gak reading pun aku tetap pakai ke kosan aku, ke jalan kemana-mana emang aku pakai prostetik itu karena aku pengen benar-benar masuk dalam karakter dan pengen untuk mengembangkan sifat atau karakter keibuan, bagaimana memprotek bayinya, bagaimana jalan, bagaimana makan, pokoknya semuanya tentang ibu aku pengen belajar. Mungkin dengan pakai prostetik aku lebih mengerti. Sehari-hari pakai prostetik? Iya. 3 bulan? Iya, 3 bulan aku makan. Kemana-mana pakai itu? Kemana-mana. Dan aku happy sebenarnya karena aku ngerasa kalau saat aku jadi ibu hamil di Jakarta ini ya, khususnya aku pakai kan di Jakarta, banyak privilege yang dikasih, kayak misalnya aku dikasih seat duluan, aku dikasih duduk, aku dikasih, pokoknya diutamakan lah gitu as a ibu hamil gitu.
Luar biasa. Di trailer juga kalau teman-teman udah lihat ada di trailernya. Kamu juga kayaknya agak lebih cabi ya. Kamu juga naikin berat badan berarti dong? Gak mungkin ya? Ya aku naikin berat badan. Waktu itu aku naikin 8 sampai 9 kilo. Dalam waktu Dalam waktu sebulan lebih. info ini dong, info diet. Kok diet kan? Iya diet makanannya. Oh untuk Heeh. nambah Heeh. gemuk. Nambah gemuk ya? Aku ngemil sih, terus makannya lebih sering. Memang porsinya sedikit, tapi aku di set pun aku tetap makan gitu, kayak udah capek nih makan tapi harus gitu. Karena aku ngerasa postur aku belum untuk ibu hamil dan aku dapat peran yang ibu hamil, jadi I will fight for gitu. Untuk bagaimana caranya mendapatkan look seperti ibu hamil. Jadi aku naikin berat badan dan aku pakai prostetik, akhirnya kaki aku membengkak layaknya ibu hamil dan aku happy banget. Happy sekali. Kok saya makan banyak kok nggak gendut-gendut ya? Motivasi gitu. Udah makan banyak sehari Harus bisa. 6 kali Kak. Saya mungkin bisa lebih. Aku mungkin bisa Ngemil lebih. berapa kali? Banyak tapi nggak ngitung. Astaga, berarti harus pakai prostetik. Bisa tuh. Iya tapi ini kan cerita soal ibu hamil yang datang ke klinik yang ini ya, yang gaib gitu, yang serem gitu, yang ada penunggunya Ya, bisa gitu. dibilang gitu. Nah, yang ngebeda ini kan kita lihat cerita-cerita seperti ini sebenarnya ada beberapa yang seperti ini gitu. Tapi yang menurut kamu yang bikin film ini unik dari yang lain tuh apa? Itu sih menurut aku drama keluarganya, harmonisasi keluarganya, bagaimana mempertahankan kehidupan bayi itu Kak, yang menurut aku horor ini kayaknya beda. Karena walaupun ada mistisnya, memang tetap ada mistisnya, tapi menurut aku horor yang mau ditunjukin adalah horor dari kehidupan kelas menengah ke bawah ini, yang horornya itu kayak real dan realita gitu pada saat COVID kemarin, bagaimana susahnya ibu hamil untuk melahirkan, bagaimana udah di-spill juga dananya dan lain sebagainya. Jadi aku rasa horornya adalah timbul dari kehidupan itu dan sangat real menurut aku. Tapi setuju, horor-horor sekarang yang udah pokoknya dari tahun 2020-an itu emang udah lebih sering nggak hanya horor yang ngejual jump scare gitu doang. Ya. Tapi memang ada nilai moral yang beneran ada, kayak tadi ya, ekonomi di Covid itu sangat buruk dan ini cerita soal ya memang ada keterkaitan kita waktu di Covid kemarin gitu. Ya. Jadi horor yang sangat real dan masuk akal sih menurut aku. Tapi kan di film sebelumnya itu kamu bukan jadi pemeran utama kan? Di film yang sekarang ini kamu jadi pemeran utama nih. Ya. Yang ngebuat kamu mau terima proyek ini tuh apa tuh? Ya karena aku udah tahu ini Magma, dan Magma kalau buat film Magma dan seluruh PH di dalamnya tuh kalau buat film pasti selalu bagus, selalu totalitas. Jadi pas nerima itu aku mikirnya kayak aku harus total sih, Salum. Lu harus total, bagaimana caranya lu harus bisa peranin yang namanya Ella gitu. Jadi karena udah lihat Magma total, akhirnya kebangun mindset untuk total gitu. Waktu berusaha ngeblend sama peran Ella ini Kak, ada gak sih film-film luar atau film Indo yang dijadiin patokan gitu? Buat, wah gue harus juga kayak dia nih. Semua film Indo dijadikan patokan lagi. Waktu itu aku lagi sering nonton film yang sama PH-nya, kayak Pemukiman Setan. Aku pengen lihat gimana situasi Magma kalau buat film, karena menurut aku dan menurut Kak Jeffrey juga, Kak Martinelli Leo, kalau Magma itu buat film pasti ada identitasnya, bagaimana kalau gradingnya, pengambilannya, pasti langsung tahu kalau oh ini film dari Magma gitu. Jadi aku lebih kepada nonton film, selain aku nonton video ibu hamil gitu-gitu, aku juga nonton filmnya Magma kayak Kodrat, Pemukiman Setan, untuk ngebangun kalau oh PH-nya sama nih gitu, pasti ya nggak terlalu beda jauh lah gitu. Iya iya. Iya itu juga salah satu ciri khas horor sekarang sih, selain ada ceritanya dia tuh biasanya main di visual. Iya soalnya aku lihat film Magma Entertainment itu pasti ada horor tapi ada pesan moralnya Ya, gitu. mantap sih. Ada nggak pemain yang jadi patokan gitu waktu kamu berusaha untuk ngeblend sama pemain? Aduh yang semua lain? lagi, semua kan itu senior, terus aku yang baru gitu. Jadi emang semuanya aku nyuri dalam konsep positif, untuk nyuri ilmunya gitu. Dari Kak Martino Leo, Mbak Agla, Barania, Mas Doni Alamsyah, aku ngambil semua sih. Terus mereka juga orangnya humble sekali dan sangat suportif. Walaupun aku baru tapi mereka selalu kayak, Sal kalau misalnya kurang, mereka Sal bisa ulang ini, kamu bisa lebih total. Jadi dikasih ruang, bener-bener dikasih ruang sama mereka, bukan yang kayak ya udahlah bodo amat gitu, enggak pernah kayak gitu. Kayak mereka juga fight for aku gitu untuk tampil bagus. Tapi rasanya bersanding dengan aktor-aktor atau aktris-aktris yang senior gitu-gitu ya. Ada perasaan minder
gitu gak sih? Awalnya aku insecure, apalagi aku lihat pas reading aku balik nengok, astaga ini mah Kak Martino Leo yang main di Big Four, ini emang bisa aku jadi istrinya gitu. Awalnya sih nggak percaya kayak ini mimpi atau apa, tapi ya mereka aku lihat sangat welcome sama aku, jadi kayak oh berarti bisa Ella lu bisa gitu. Salom lu bisa gitu. Walaupun sulit apapun, tapi teman-teman yang dari senior Ya. juga bantu Terus gitu kita ya. juga punya acting coach waktu itu, almarhum Yuyu Undru bantuin project itu. Terus Pak Cegi juga sangat open untuk terima pendapat dan masukan. Jadi sangat se-fun itu waktu itu syuting sama Magma. Bahkan juga pasti ada coaching-coaching yang mungkin workshop action Ya, dan lain-lain ya. kita workshop action, jadi reading pagi gitu sampai siang. Terus sorenya, menjelang sorenya kita lanjut workshop action gitu. Jadi setiap hari kayak In gitu. one day gitu ya. Iya setiap hari kayak gitu. Jadi abis reading langsung workshop action. Workshop actionnya pakai yang perut itu Iya juga. aku reading pun pakai itu prostetik itu. Luar biasa. Ya seseru itu. Kalau dari kamu kira-kira film Tumbal Darah ini rate 0 sampai 10 berapa? 100. Seterusnya aku nanya kamu Kak, dari thrillernya sih yang kamu lihat. Oke, aku nyaksain trailer dulu apa gimana nih? Boleh, bisa nggak ditayangin thrillernya? Jujur ya? Ya. Oke. Kalau mereka sampai lepas, kalian tumbalnya. Kakak sudah dapat uang kok belum kakak? Uang untuk biaya lahir saya belum cukup. Nona, berapa katong butuh buat sesar? Ma Agnes bilang sekarang 15 juta. Seharusnya perempuan tadi bepaksa tuh, mah. Kalau paksa perempuan hamil beta kasih cari lusa. Tuhan tidak kasih kita hidup untuk injak orang lemah, Jeki. Jadi itu Kak Martino Leo berperan sebagai suami. Aku jelasin sedikit ya. Dia itu debt collector kerjanya, tapi dia itu sebenarnya nggak bisa dengan namanya kekerasan. Tapi dengan kondisi seperti itu, dia harus bekerja sebagai debt collector. Jadi aku sering bilang, Kak Leo itu debt collector yang soft spoken. Iya. The Collector nggak ada tuh yang kayak gitu. Nah, itu tantangan buat dia dan dia keren banget. Family man banget lagi. Iya, dia family man. Tolong saya dong. Kamu datang ke tempat yang salah. Lu bawa dokter itu ke sini sekarang. Lu kalau minta tolong gak usah songong. Lu jangan main-main. 1 bulan dia cari tumbal, dapetnya gembel penyakitan kayak gitu. Sekalinya bayinya mati, lu nyalahin gua. Dan kita semua akan mati malam ini gara-gara lo. Lu masih punya tumbal. Kalau mereka sampai lepas, Woi, jangan lari! kalian tumbalnya. Kami cuma perlu bayinya. Cuma bayinya. Mantap. Aku jujur itu udah mulai kerasa vibes memang waktu COVID itu susahnya tuh Iya, kayak gimana. Kerasa banget orang-orang pada susah, termasuk kita juga yang merasakan waktu itu. Permainan visualnya bagus, apalagi tadi yang ada adegan-adegan mungkin yang berantem-berantem. Itu emang ciri khas horor sekarang sih udah bagus banget. Terus kamu juga keren banget di situ jadi ibu hamil ya. Bener-bener kerasa vibes-nya ibu mau lahiran tuh terus Iya. masih harus terhalang ekonomi. Yap. Terus masih ada action-actionnya gitu ya. Dan yang paling aku suka ada value yang mau dikasih tahu gitu, yang gak hanya jual jump scare doang gitu Iya, kasarnya. benar. Gak sabar sih nonton tanggal 23 Oktober. Harus wajib ya. Gimana rate-nya? 11. 12. Oh, ih. 12 per 10. Yeay. Luar biasa. Luar biasa bukan? Apalagi ini kan ada hin-hin timur kan Kak. Oh iya. Aku sama Kak Leo itu dari timur. Tapi kamu kelihatan banget sih itu orang timur banget. Iya ya. Iya. Kak Leo juga tuh. Iya. Tapi dari adegan-adegan ini, adegan yang paling susah tuh adegan apa ya? Adegan yang paling susah. Emosional gitu.
Semuanya kalau aku lihat karakter Ella itu semuanya bermain sama emosional, sama psikis sih. Tapi yang menurut aku yang lebih menguras adalah ada adegan lah di dalam film ini yang aku lakuin adegan itu action gitu. Aku hamil cuman aku melakukan adegan action gitu. Itu yang aku ngerasa wah energi aku, emosional aku, psikis aku terkuras. Nanti adalah pokoknya nanti ya di tanggal 23 ya. Oke. Takut banget aku spoiler Tuhan. Gangguan-gangguan mistis yang benerannya ada nggak? Aku nggak pernah ada gangguan mistis sih selama syuting karena syuting se-fun itu, dibuat se-fun itu. Tapi ada ini bukan mistis sih jatuhnya. Out of my control gitu. Jadi ada satu adegan aku sama Kalio udah di-cut, tapi aku masih merasakan itu Ella gitu, bukan Salum lagi kayak itu kan adegan yang menguras emosional juga di situ karena itu adegan ya farewell perpisahan gitu dan akhirnya aku ngerasa kalau aku capek banget, Ella capek banget, kasihan Ella banget. Jadi aku tuh selama beberapa jam, aku nggak tahu berapa jam itu, aku juga nggak sadar. Tapi katanya yang di set itu aku nangis terus sampai Pak CG juga datang. Akhirnya Pak CG yang nenengin, tapi aku tetap nangis gitu. Karena aku ngerasa kayak itulah keluar dari keluar dari Salum gitu. Nggak sadar gitu kalau ada nangis. Padahal udah di-cut gitu. Biasanya juga kayak gitu sih, syuting-syuting horor. Kadang-kadang terlalu ini ya, mendalami karakter, kita terlalu into karakternya. Iya, into ke karakternya. Sampai-sampai kita kadang-kadang lupa kalau kita hanya bermain peran gitu. Iya betul. Luar biasa. Itu yang aku rasa sih kemarin. Bukan horor yang gimana-gimana sih, tapi itulah keluar dari kesadaran aku. Tapi kamu emang aslinya memang suka nonton film ya? Aku suka horor, cuman bukan yang suka horor, tapi aku jauh lebih suka yang romance sebenarnya. Tapi mulai kesini aku suka kok horor. Mulai kesini suka ya? Kesini akhirnya aku mulai suka. Oh ternyata horor ada yang bisa dipelajari juga gitu. Ambil ke sisi positifnya aja sih. Top 3 film horor kamu apa? Kodrat 1, Kodrat 2. Mungkin film yang pertama kali aku nonton kali ya Susana. Aku nonton Pemukiman Setan aku juga suka karena aku ngefans sama Kak Maudi. Kodrat aku suka karena aku ngefans sama Kak Vino dan Kak Marsha. Aduh aku gak bisa masukin top 3. Semuanya aku suka sih. Semuanya suka Semua ya? aku suka. Tapi Susana kenapa Susana? Karena memang serem gitu? Iya karena memang serem. Karena memang serem ya? Karena serem sih Susana. Terus itu first horror movie yang aku nonton sih. Jadi paling berkesan menurut aku. Setuju. Aku juga sebenarnya ada film horor. Aku lupa judulnya. Dia film luar gitu, film Thailand. Dan itu emang wah serem banget sih. Kayak emang first experience waktu itu nonton horor dan luar biasa. Sampai sekarang pun masih ingat. Masih keingatan. Gitu. Iya. Iya. Masih wow gitu loh. Tapi kalau yang internasional kamu ada? Internasional, apa ya internasional bah? The Conjuring aku suka, Annabelle aku suka, Chucky aku suka. Yang basic anak 2004 nonton aku suka kok. Anak Gen Z aku nonton kok. Maksudnya anak-anak Gen Z kan biasa nonton itu kan kak. Aku suka kok. Tapi yang aku suka itu yang terakhir itu The Conjuring. The Conjuring yang terakhir? Semuanya. Semuanya? Sampai yang terakhir. Wow luar biasa. Aku tuh penasaran deh waktu kamu ditawarin film ini nih. Waktu kita balik lagi ya ke awal ya. Boleh. Kamu cerita ke mama tuh gimana? Aku waktu itu casting online terus ditemenin mama juga sih. Jadi kayak emang aku seterbuka itu sama mama. Jadi kayak cerita tapi mama temenin jadi mama tahu sih Itu casting sebenarnya. online tuh gimana ya? Jadi sebenarnya casting offline cuman karena aku pengen banget jadi aku minta untuk casting offline. Jadi direkam gitu Kak, dikasih dialog, dikasih skripnya, cuman kita rekam dari Kupang gitu terus dikirim casting online. Oh itu oke. Seru sih casting online sebenarnya. Casting offline juga seru. Semuanya seru. Yang penting casting. Tapi pas waktu syuting mama tuh ada ya? Enggak. Enggak waktu syuting Tumbal Darah maksudnya? Ada sih 2 minggu kalau nggak salah datang untuk jenguk aku. Setelah itu pulang ke Kupang gitu. Itu di adegan-adegan yang mungkin susah kali ya? Iya, adegan yang butuh figur mama sih, kayak adegan yang mengasah emosional aku gitu. Tapi mama setelah itu balik ke Kupang. Emang aku base-nya di Kupang sih Kak, masih base-nya di Kupang. Ya aku ada mama papaku juga orang Ambon. I see. Tapi kita tidak stay di Ambon. Aku udah lahir di Jakarta. Oke. Udah lahir di Jakarta dan menetap di Depok sekarang. Gitu. Tidak pulang-pulang lagi ke Ambon. Harus tuh balik ke Ambon. Mau tanya ini,
penasaran sih kayak ini aku baru kepikiran aja nih. Kayak kamu sebagai anak muda kayak artis yang muda ngelihat perkembangan film horor, apalagi horor nih lagi menghantui Indonesia banget ya. Film-film horor tuh selalu ada dan selalu tayang terus di bioskop gitu. Tanggapan dan harapan kamu buat genre horor kedepannya itu gimana? Pastinya maunya yang baik-baik semakin berkembang karena aku ngerasa juga kalau film horor itu kenapa sangat dekat dengan kita karena kebudayaan kita tuh tidak pernah menghindar dari yang namanya hal-hal mistis, benar gak? Betul. Kebudayaan Indonesia tuh pasti akan bersinambungan sama hal-hal yang mistis gitu. Jadi kalau horor dijadikan pusat sebenarnya menjual sekali dan bakal jadi booming dan akan terus booming sih karena itu kita nggak pernah jauh dari namanya kebudayaan. Bener, orang lampu kelap-kelip dikit dikira ada setan. Iya, pokoknya nggak bisa jauh lah namanya dengan itu hal-hal mistis. Emang kamu berarti belum pernah mengalami hal-hal horor ya sebelumnya? Belum pernah. Aduh, belum pernah. Jangan sampai lah ya. Aduh, saya kayaknya seru sih. belum pernah yang horor-horor. Kalau kamu dikasih kesempatan untuk syuting film horor lagi, kamu kira-kira mau film horor yang ceritanya itu kayak gimana sih? Yang horor. Film horor yang ceritanya horor. Yang gimana ya? Pokoknya horor aja. Emang aku pengen kalau bisa sekali lagi aku main film horor. Horor atau drama boleh, drama keluarga boleh. Drama keluarga, drama cinta juga mau, romance. Aku sih sangat terbuka ya, sangat fleksibel ya. Apapun yang Masih datang muda. ya udah ayo gitu. Ya. Masih muda juga. Masih muda, bener. betul. By the way kita seumuran loh teman-teman. Kita masih 21 tahun. Yes, angkatan berapa tuh? 21. 22 aku. Aku 21. Beda ya. Beda 1 tahun doang. Tapi kamu kuliahnya kuliah hukum ya? Iya, aku kuliah hukum. Jadi pemain film. Ya. Luar biasa. Live kadang kita tidak mengerti ya, banyak gebrakannya. Aku kuliah hukum, aku SMA-nya kecantikan. Nah, tuh. Tapi dapat tawaran main film. Mulai ikut casting tuh tahun berapa? Sorry. 2000 berapa ya? 18 apa 17? 2018. Waktu itu film Woman yang pertama sih. 2018. Iya, 2018. Kenapa tidak mengambil kuliah yang berkaitan dengan film gitu? Kenapa tiba-tiba hukum? Karena waktu itu aku mikirnya kayak kuliah di Kupang aja gitu dan belum ada yang jurusan perfilman kayak gitu-gitu. Jadi terus aku juga emang dari dulu pengennya jadi diplomat, makanya aku ambil hubungan internasional hukum gitu. Sudah selesai tapi kuliahnya? Puji Tuhan sudah kemarin bulan September. Aku Berarti selesai. sudah siap, Sudah Salum siap. sudah siap untuk menerima proyek-proyek baru. Amin Tuhan. Amin. Sudah siap karena kuliahnya sudah selesai. Pantesan ya itu casting online mungkin karena ada kuliah juga. Dan aku happy banget karena Magma itu se-effort itu untuk berangkatkan aku pergi pulang. Akhirnya aku menetap dan Magma gak pernah bosan untuk ya itu effortnya gitu. Kayak kalau aku besok pulang ya nanti seminggu lagi aku balik. Dan mereka effort untuk Luar biasa. Iya makanya. Luar biasa ya maksudnya diturutin ya mau bolak-balik. Tahu aja kewajiban aku untuk jadi anak kuliah. Mereka paham, sangat mengerti gitu. Wow. Kamu berarti kuliah kelarnya itu tahun ini ya? Iya. Tahun ini. Bulan September kemarin. Bulan September ini? Ya ini masih September ya. Tanggal 1. Udah wisuda tapi? Iya, udah graduate. Luar sudah. biasa. Mantap. Dan tanggal 2-nya langsung aku balik ke sini. Mantap, langsung Karena aku sangat excited untuk promo Tumbal Darah. mantap. Tapi harapan kamu buat penonton-penonton yang mau nonton Tumbal Darah tuh apa? Harapan aku karena ini bukan film horor biasa, jadi aku harapannya semoga ada hal something yang penonton dapat karena ini juga berhubungan sama humanity, kemanusiaan, banyak juga pesan moral yang disampaikan walaupun packagingnya horror action, tapi ya ada hal yang dapat kalian tarik lah gitu dari film ini Tumbal Darah. Setuju, karena basically memang semua film biasanya drama, cuma bungkusannya beda. Ada Iya, yang drama, packagingnya, ada iya. yang horor, ada yang action. Nah makanya aku saranin nanti kalau misalnya tanggal 23 nonton Tumbal Darah walaupun horor tapi aku saranin bawa tisu. Kenapa tuh? Karena se-roller coaster itu filmnya. Roller coaster itu. Kadang nanti nangis, ada hint sedikit komedi juga di dalamnya. Jadi ya bakal diombang-ambingkan gitulah sama film Tumbal Darah. Oke. Jadi bawa tisu. Tisu harus dibawa. Bener gak Kak?
Ini buat tisu. Nah ini nih, boleh nih. Buat tisu. Oke. Seru sih. So far seru banget ya tumbal darah. Seru banget. Oke, kita masuk ke segmen games nih. Oke. Kita ada games namanya Would You Rather. Gamesnya tinggal disordered. Kamu ntar aku kasih 2 pilihan, kamu tinggal pilih mana yang menurut kamu oke gitu ya. Oke. Oke, yang pertama, let's say kamu produser nih, bukan jadi aktris lagi. Let's say kamu produser. Oke. Oke, mendingan produksi film horor, budgetnya minim tapi cashnya top. Atau film drama, romance, budgetnya besar tapi cashnya pendatang baru. Oh my god, ini kedua lagi. Kedua kenapa? Karena aku pengen ada hal baru gitu, pendatang baru gitu. Pendatang baru. Iya, regenerasi gitulah. Ayo kita kasih kesempatan gitu. Sama kayak aku Sama dikasih kayak kamu ya. kesempatan, iya. Terus Boleh. kamu juga suka romance, drama. Iya, boleh. Itu masuk sih, tapi aku lebih lihatnya kayak aku pendatang baru, jadi aku harap ada kesempatan untuk pendatang baru lagi. Oke. Yang kedua, nonton film di bioskop sendirian tengah malam atau nonton rame-rame tapi filmnya bukan film yang kamu suka gitu, bukan selera kamu. Aku sering sih nonton film di bioskop sendiri malam-malam, so I choose the one. The first one. Oke. Kalau dapat ide cerita yang original. Yup. Tapi yang gampang diproduksi Ya. atau adaptasi dari novel tapi sulit diproduksi. Karena aku sangat suka tantangan, jadi mungkin novel. Oh iya. Yang kedua, Oh iya. oke. Kenapa? Bukannya maksudnya kayak original nih aku yang paling pertama, aku yang ide baru nih, fresh gitu. adaptasi novel sih tetap. Aku emang suka, itu kan pertama apa sih? Original tapi mudah diproduksi. Nah, aku nggak mau lagi. Oh iya. Aku mau, tapi bukan mau banget. Aku pengen sesuatu hal yang lebih hard. Oh emang lebih sulit mengadaptasi sesuatu. Tadi kata-katanya kan kayak gitu. Iya, Novel. iya. Iya maksud aku, tapi emang kalau in real life gitu, kalau kita Dua-dua lebih kalau gitu. Peace, dua-dua. Oke, tapi yang next nih ya. Horor era Susana atau Luna Maya? Aduh, nggak bisa milih Kak. Dua-duanya bagus. Harus salah satu. No, I cannot. Why? Kenapa? Gimana sih ini? Apa kelebihan kekurangannya apa? Kenapa Kelebihan susah? semua. Apa? Susana itu first aku mengenal namanya horor. Oke. Luna Maya patokan aku untuk berkembang. Jadi I cannot choose. Dua-duanya berarti. Iya, I'm sorry tapi I cannot. Ya udah. Dua-duanya terlalu perfect untuk aku pilih. Oke. Understandable. Kalau lebih baik salah sambung saat call Oh, atau ngechat tapi salah room chat. salah sambung saat call Ya. atau dua-duanya aku pernah lakuin lagi. Salah room chat deh. Wah. Salah room chat atau salah. Aku dua-duanya pernah Kak, sumpah. Dan itu dua-duanya malu-maluin. Tapi kayaknya yang lebih malu dua gak sih? Yang lebih malu dua. Yang lebih malu memang salah room chat. Oh, berarti satu. Karena kalau room chat bisa aja kita ke grup gak sih? Terus semua orang lihat semuanya. Oke, berarti satu boleh. Kalau salah sambung Kalau mungkin satu salah sambung doang. kan bisa di end call Ya. kan. Oke. Satu. Oke. Aduh ngeblank, mohon maaf ya. Tidak apa-apa. Kita masuk ke games yang kedua namanya Dialog Challenge. Oh my god. Harusnya tidak susah ya. 3 dialog yang tersulit yang kamu. 3 dialog Ella yang sulit. Satu please yang mendalam dan sulit. Gimana? Kamu lebih milih 3 atau satu yang berkesan, mendalam, tersayat, tersiit? Kalau satu berarti harus ada emosinya yang ngeliat ke kamera. Oh my gitu. god. Kayak casting aing ya. Iya kayak casting. Aduh. Gimana mendingan 3? Mendingan satu. Oke, aku beta bisa. Bisa. Beta bisa. Oke, let's go. Lihat ke kamera. Mana ya kameranya? Ini. Ngeblank tiba-tiba.
Oh mungkin ini dialog dari Ella untuk Jeffrey kali ya. Boleh. Bentar aku remind Ya, dulu ya. silakan. Take your time. Ini dialognya pendek sekali sih menurut aku ya, tapi sangat berkesan buat aku. Kalau 3 mah jadinya spoiler semua. Satu aja kali ya. Boleh. Bilang action dong. Oke, siap. Ya. 3, 2, 1, action. Hei, Tuhan son kasih ketong hidup untuk injak orang lemah, Jeffrey. Tuhan tidak kasih kita hidup untuk injak orang lemah, Jeffrey. Artinya apa tuh Kak? Artinya apa? Tuhan gak kasih kita hidup untuk injak orang lemah, kayak apa meremehkan orang yang lemah gitu, atau membuat hal yang gak baik untuk orang yang lemah. Karena di sini karakter Ella itu, nih aku belum menjelaskan sedikit ya karakter Ella. Jadi karakter Ella itu selain sesuai dengan thriller dan teaser dia sebagai ibu hamil, tapi dia juga di sini as ibu pada umumnya, dia juga sebagai reminder untuk si Jeffrey. Jadi kalau Jeffrey in the bad track gitu, dia yang pasti ayo Jeff kembali ke in the good way gitu, kembali ke hal yang baik. Karena Tuhan itu tadi seperti dialog, Tuhan tidak kasih hidup untuk injak orang lemah. Gitu. Luar biasa, tepuk tangan semuanya. Semuanya. Yeay. Luar biasa, terima kasih. Oh 1, yes, aku berhasil. Daripada 3 nanti spoiler ya Aku teman-teman. nanti spoiler loh Kak. Iya, setuju. Oke. Seru banget kita ngobrol hari ini. Iya, ini aku pengen minta durasinya 2 jam boleh nggak? boleh. Apalagi nih, ya pokoknya jangan lupa ya nonton Tumbal Darah tanggal 23. Terus Kodrat 2 juga jangan lupa, kalau yang belum nonton Kodrat 2 itu lagi tayang di Netflix. Jadi bolehlah ditonton Kodrat 2 gitu. Oke. Kalau kamu nggak jadi pekerja seni, nggak jadi artis, nggak jadi apapun yang berkaitan dengan seni, kamu jadi apa? Selain jadi diplomat apa? Berat amat kan? Jadi anak yang baik. Jadi anak apa ya? Selain pekerja seni, selain diplomat. Ya. Oh, Apa? aku pengen beli kapal. Aku pengen jadi pelaut. Oh, kamu jadi pelaut? Iya, Luar karena aku biasa suka ya. diving snorkeling soalnya. Jadi aku Oke. bakal beli. Itu sih plan masa tua aku untuk beli kapal, terus udah berlayar aja gitu hidupnya. Oke. Itu ya out of jadi ini pemain Iya, film benar. atau diplomat. Bener. Mungkin Ini emang pelaut. roller coaster banget ya kehidupannya. Iya ya. Dari kecantikan, dari kecantikan, hukum, ya main film. Film. Ya beli hidup kapal, dari Tuhan pelaut. tuh banyak gebrakan sih. Betul, setuju. Pesan-pesan yang mau disampaikan nggak? Ada lagi nggak ya pesan-pesan yang mau disampaikan ke penonton? Pesan-pesan, aku punya satu quotes yang aku belajar dari film ini. Apa tuh? Cinta dan pengorbanan itu walaupun dalam keadaan yang putus asa tetap menyelamatkan. Terus quotes juga yang aku belajar dari Kak Jeffrey itu, pengorbanan itu bukan soal seberapa heroiknya kita, tapi seberapa manusiawinya kita. Luar biasa, tepuk tangan. Yeay. Hai, jangan lupa nonton film Tumbal Darah tanggal 23 Oktober 2025 di bioskop kesayangan kalian. Jangan lupa juga nonton podcast aku di Kupas Tuntas Film. Jangan lupa like, comment, and share sebanyak mungkin. Pokoknya sampai ketemu bersama Ella, Jeffrey, dan semua-semua di tanggal 23.